Kembali lagi di Smart Community dengan komunitas Lembaga Kajian Sejarah Sulawesi atau KASERA, menjaga adat dan budaya di era digitalisasi. Nah, kalau kita ngomongin adat, kita ngomongin budaya, ini kebanyakan biasanya orang-orang akan ngomong itu urusan yang tua-tua gitu. Anak-anak muda kayaknya sekarang banyak yang bukan tidak mau sih mereka, tapi kurang yang melirik ya untuk menjaga adat dan juga budaya, apalagi di era digitalisasi sekarang ini semuanya serba gadget, semuanya apapun itu di media sosial ya. Yang lebih hits itu adalah budaya-budaya yang muncul kemudian dari luar seperti K-pop ya, kebanyakan anak-anak muda akan menyukai itu. Sementara budaya sendiri sangat kurang, bahkan nyaris ini terlupakan. Masih dengan dua narasumber kita dari KASERA, ada Deng Gapa dan juga Deng Lata yang akan berbagi bersama dengan kita. Nah, langsung aja nih, ini kan di era budaya sekarang ini banyak sekali anak muda yang kurang ya, atau boleh untuk budaya-budayanya sendiri kurang, bukan tidak mencintai sih sebenarnya, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh budaya luar seperti anak-anak K-pop ya kan. Bahkan mereka berbondong-bondong untuk membeli pernak-pernik yang bukan dari negara kita atau bukan dari daerah kita gitu. Ini sebenarnya agak sedikit miris gitu, karena harusnya kan anak-anak ini mencintai budaya Makassar dengan mungkin membeli pernak-pernik dari Makassar, dari Lontara dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian KASERA ini memperkenalkan budaya ini kepada anak-anak milenial sekarang? Oke, yang saya garis bawahi di sini bahwa anak muda itu tidak semua ya, saya tidak bilang semua melupakan atau tidak melestarikan sejarah itu sendiri. Mm-mm. Karena sampai saat ini pun masih banyak kampus dan sekolah itu saya lihat mereka masih menjaga atau melestarikan sejarah, budaya dan peninggalan orang tua kita dulu. Ya. Jadi konsep atau cara kita sendiri itu mengedukasi masyarakat ataupun pemerintah setempat untuk mensupport kita adalah melalui konten-konten yang akan kita buat ke depannya itu yang berkaitan dengan sejarah dan budaya. Mm. Nah, dan insya Allah kita akan juga angkat di suatu film ke depannya. Oke, kalau boleh tahu basicnya sebenarnya Deng Gapa ini apa nih basicnya? Kalau sampai saat ini sih saya sebagai content creator Oke. dan komedian. Komedian ya? Iya. Berarti suka melucu dong. Iya. Komedian. Kalau komedian berarti sering tampil juga dong Deng Gapa ini? Iya, sering tampil di YouTube maupun IG. Oke, Iya. di YouTube dan juga Instagram, media sosial ya. Di situ sebagai apa kemudian? Saya pernah bermain di film berandalan web series 27 episode sebagai preman balorang. Oh, Bahasa Indonesianya itu preman penakut. penakut. Iya. Iya, balorang ya. Preman tapi penakut. Tapi penakut. Ale juga. Ya itu badan kekar tapi hati mawar ya. Iya. Iya, preman tapi penakut. Deng Gapa juga ternyata artis ya. Jadi sudah nasional juga ya, karena belum ya. Masih di kota Makassar. Masih kota Makassar juga. Itu baru doa. Berdoa, Amin. amin. Ya benar-benar ya, kita harus doakan yang Iya. terbaik loh. Karena kalau Deng Gapa ini sampai nasional, maka budaya dari Sulawesi Selatan, dari kota Makassar mungkin khususnya itu akan tersebar juga ke seluruh Indonesia. Orang-orang akan mengenal, oh kayak begini logatnya Makassar. Ya, Insyaallah. Oke, nah kalau Deng Lata sendiri apa nih basicnya? kalau saya sih punya basic ke hukum. Hukum ya. Hukum, ya. Oke. Saya sebagai salah satu juga advokat Mm-mm. yang ada di Goa, sambil salah satu penggiat budaya juga. Penggiat budaya ya. Tapi emang kalau kita ngomong soal budaya, apa sih sebenarnya yang paling esensi, yang
harus kita sampaikan ke anak-anak muda sekarang ini biar mereka itu sadar bahwa oh iya ini penting sekali harus saya jaga karena ini juga warisan yang akan saya turunkan untuk anak-anak saya ke berikutnya ke depannya. Eh, menurut saya bahwasanya hal yang sangat urgent itu sekarang ini kapan lagi kalau kita tidak melestarikan adat dan budaya kita mulai dari sekarang, karena besarnya suatu negara itu dilihat dari budayanya. Bahwasanya saya selalu memberikan edukasi kepada pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar dan khususnya Kabupaten Goa, bahwasanya marilah kita cintai budaya tak, mari kita lestarikan budaya tak, mari kita jaga budaya tak. Kapan lagi kalau bukan anak-anak muda sekarang ini yang bisa memberikan kontribusi terhadap budayanya sendiri. Jadi salah satu menurut saya yang urgensi itu harus kita jaga budaya sendiri. Oke. Budaya apa sih sebenarnya yang menurut Kak Serah yang banyak udah dilupakan oleh anak-anak muda sekarang ini? Salah satunya mungkin Mapala Tabe ya. Mapala Tabe. Iya. Mungkin sudah tidak ada mi. Apa itu Mapala Tabe? Mapala Tabe itu sudah tidak ada mi sopan santun sesama baik yang muda maupun yang tua. Sudah kurang mi, yang sudah hilang mi. Tidak ada mi di Sudah anak-anak tidak ada muda ya. mi. Oke. Yang dulunya kita diajarkan saling sopan santun sesama masyarakat baik yang tua maupun muda, ini sudah tidak ada mi. Jadi kebanyakan mungkin tidak semua ya, tapi mungkin rata-rata anak-anak muda sekarang kalau mau ngomong aja langsung gitu ya. Sudah tidak tabe pak gitu ya. Itu mungkin pengaruh apa tuh biasanya? Kita tidak boleh menyalahkan 100% kepada anak mudanya itu sendiri. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, bisa jadi ya itu terpengaruh dari pendidikannya itu sendiri. Ya karena ditaktomi sekarang anak muda tuh bagaimana pergaulannya. Nah, ada yang membolak-balikkan harian, yang mana pagi dijadikan malam, malam dijadikan siang. Ya, jadi sehingga komunikasi antara orang tua dan anak itu sendiri kurang. Jadi harus pintar-pintar sebagai orang tua ini melakukan pendekatan terhadap anak itu sendiri, sehingga apa yang kita harapkan sebagai orang tua itu betul-betul ya mengalir ke anak kita. Kalau tidak ya resiko ditanggung orang tua sendiri. Jangankan bilang menjaga sejarah, menjaga budaya, menjaga sirik saja itu berat bagi mereka. Iya, karena nggak usah lah kita bicarakan sini begini. Intinya sekarang yang kita harus betul-betul jaga adalah siri, karena ketika ada siri itu maka mencakup seluruh kita bisa menjaga sejarah, budaya dan sebagainya, karena pokok penting adalah di sini adalah siri. Oke. Iya benar sih, karena peninggalan bersejarah itu kan ada dua ya. Ada yang berwujud dan tak berwujud. Yang tak berwujud itu biasanya terkait budaya masyarakat, seperti kesenian, perayaan, adat istiadat, sama seperti itu tadi budaya Mapatabe tadi itu juga, itu adalah juga sebenarnya peninggalan bersejarah yang tidak berwujud. Salah satunya adalah itu. Kemudian apalagi yang dilihat oleh Kak Serah di era digitalisasi ini yang menghambat untuk budaya ini menjadi suatu hal yang dibanggakan oleh anak-anak muda? Apa ya? Jadi planning kita ke depan itu bagaimana kita bisa memperkenalkan atau mengedukasi anak muda itu sehingga mereka kenal bahwa sejarah itu seperti ini adalah dengan memperbanyak komunikasi terhadap anak muda itu sendiri. Ya, bagaimana kita bisa mereka tahu bahwa sejarah itu seperti ini kalau kita tidak memperkenalkan mereka. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
saya. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Jadi kegiatan apa aja nih yang udah dilakukan kemudian untuk mengenalkan pelestarian adat dan juga budaya ke anak-anak? Yang pertama kita sering setiap minggu akan adakan diskusi budaya. Diskusi budaya. Diskusi budaya Mm-mm. anak-anak muda yang ada di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Setiap minggu kita adakan diskusi budaya di sekretariat. Terus yang kedua itu kita akan melestarikan yang namanya tari-tarian untuk anak usia dini khususnya perempuan, Mm-mm. agar tari-tarian Kota Makassar seperti tari Pak Dupa, tari Pepe itu anak cucu kita masih bisa juga melestarikan. Oke. Ini kan peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu itu biasanya kan dia unik deh, dan tentu saja tidak tergantikan dari generasi ke Iya. generasi, yang sekarang adalah tanggung jawab kita untuk melestarikan. Iya. Nah, yang paling unik ya budaya kita atau adat kita sebenarnya yang kurang dilestarikan, menurut Kak Sera itu apa? Yang paling unik dia yang kurang dilestarikan mungkin dari segi musikalnya itu sinrili Iya. Sinrile. Atau kecaping juga. Kecapi, oh ya, main kecapi ya. Iya. sudah jarang kita ketemu ya. Iya, terakhir saya dengar orang main kecaping itu di tahun 2005. Udah lama dong ya. Iya. Itu saya. Iya. Tentu orang lain juga. Mungkin orang lain ada. Iya, di Ngarji mungkin di kampung-kampung. Tapi kalau di kampung-kampung ada nggak kampung Sinrili itu? Nggak ada ya? Kalau di Makassar banyak di sini tapi ikan Itu ikan. Yang sinril Kayaknya itu ya agak Iya. cukup unik tapi sudah tidak ya. banyak lagi yang memainkan mungkin ya. Musisinya sampai sekarang masih ada toh? Udah nggak ada ya? Untuk sekarang ini mungkin tinggal beberapa ya. Kita mungkin bisa dihitung cuma mungkin 2-3 orang yang melestarikan ya. Tapi kalau dari Kak Sera ini sendiri memperhatikan itu nggak? Kita cuma perhatikan Budaya seperti itu tetap ya? tetap kita harus perhatikan seperti itu. Mm-mm. Karena kalau tidak dilestarikan akan habis juga. Mm-mm. Tidak ada tongkat stafet Iya. untuk anak-anak muda lestarikan itu sendiri di kecaping. Mm-mm. Tidak ada yang melanjutkan budaya itu ya. Oke, kita juga mau nanti ngobrolin, kita mau tahu apa aja rencana-rencana dan juga kegiatan-kegiatan Kak Sera ke depan. Smart Listener, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Iya.